record dulu. Ya, Pak, silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa hari ini pertemuan kita yang ke-14. Pertemuan ke-13 sudah saya buat tappingannya gitu. Teman-teman tinggal nonton aja. Ini langsung saya upload ke YouTube, jadi teman-teman bisa langsung play, nggak perlu download lagi. Kemudian nanti di pertengahan materi saya memberikan pertanyaan, teman-teman wajib jawab di kolom komentar YouTube-nya, itu sebagai pengganti absen di pertemuan 13. Kemudian tugas dan kuisnya masih sama gitu ya. Cuma di pertemuan 13 ini saya panjangin durasinya. Deadline-nya tanggal 2 Februari untuk tugas dan kuisnya. Oke. Karena kalau saya samain 1 minggu, kasihan nanti minggu ke-14-nya Anda punya kerjaan double. Jadi kita udah nggak ada punya hutang lagi ya. Kemudian hari ini pertemuan ke-14 ini kuis dan tugasnya sama, deadline-nya 1 minggu, kecuali yang pertemuan ke-13. Terus untuk UAS, ujian akhir semesternya itu kemungkinan kita akan ujian di tanggal 12 Februari, karena jadwalnya sesuai dengan jam kuliah. Berarti periodenya tanggal 8 sampai tanggal 13, jadi ujiannya kita tanggal 12 Februari, jamnya jam kuliah dimulai, kecuali nanti teman-teman ada kesepakatan sekelas gitu ya, bahwa jam kuliah jam ujiannya dimajuin atau dimundurin, nanti bebas koordinasi sama saya. Yang pasti satu kelas harus ada kesepakatan. Itu saya harapkan nggak ada yang ikut ujian susulan. Jadi harap diperhatikan gitu ya teman-teman waktu ujiannya. Jadi jangan saat ujian kalau bisa dihindari Anda lembur di kantor gitu. Sekali nggak lembur di kantor nggak apa-apa ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengumumannya. Kemudian berikutnya masuk ke materi ke-14. Materi 14 dan 15 saya akan bicara perihal TIK dan mitigasi bencana. Tadinya saya mau masukin smart city, tapi kayaknya masih jauh juga smart city, karena kita kita ketemu beberapa minggu ini banyak bencana di Indonesia, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga banyak bencana. Cuma memang di bulan ini, di awal bulan Januari 2021, kita ketemu beberapa bencana. Ada tanah longsor di Sukabumi, ada banjir bandang di Puncak gitu ya, ada banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi gitu ya. Dan ini memang satu kesatuan. Jadi kalau kita belajar e-government, berarti ada peran pemerintah di sana untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kita sebagai orang IT, domain kita TIK gitu ya, karena IT ini luas, TIK ini luas, maka kita punya kesempatan gitu ya, atau kita punya kewajiban malah ngelihat ini ngelihat ini dengan kacamata IT gitu, dengan kacamata TIK atau dengan kacamata ilmu yang kita miliki. Dengan itu nanti kita bisa memberikan usulan-usulan, atau nanti karena Anda udah semester 7 nih, saya harapkan nanti bisa ada 1-2 orang yang menginspirasi Anda dalam pembuatan skripsi. Misalkan Anda masih bingung, waduh buat skripsinya apa gitu. Nah, ini saya akan kasih sampel-sampelnya nih di minggu ini dan minggu depan, mungkin sampel-sampel sistem informasinya. Nanti di tugas-tugasnya juga saya akan tarik Anda ke sana gitu ya, supaya Anda coba menganalisis. Syukur-syukur nanti bisa
bisa ada kelanjutannya nanti di skripsi Anda. Gitu. Oke, saya mulai aja nih pertemuan ke-14 TIK dan mitigasi bencana. Sebelum kita masuk ke dalam TIK dan mitigasi bencana, kita harus tahu dulu definisi-definisi dasarnya, istilahnya, tentang bencana, bahaya, resiko, dan segala macamnya, sampai kepada gimana penanggulangan, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapan, dan pencegahan. Sampelnya banyak di Indonesia, jadi Anda ngebayanginnya juga nggak jauh-jauh amat ya. Kalau di Jakarta ada bencana banjir, alhamdulillah belum, mungkin mudah-mudahan tahun ini kita nggak kebanjiran ya. Beberapa saudara-saudara kita nggak kebanjiran, mudah-mudahan curah hujannya terkontrol, bisa mengalir pada tempatnya gitu ya, airnya. Oke, nah ini data bencana berdasarkan data BNPB dari tahun 2016 sampai 2019. Kita ini langganan bencana, jadi hampir tiap tahun pasti facing ini ketemu dengan bencana. Bencananya macam-macam. Ada tanah longsor gitu ya, kemudian gempa bumi, gunung meletus, gitu. Kemudian banjir, kemudian ada tsunami mungkin yang jarang gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian lagi tsunami. Terakhir itu di mana ya? Di Pandeglang, Banten ya, kalau nggak salah. Di Cilegon, Anyer. Nah itu juga sempat ada korban jiwa. Di Stimik ada 1 orang yang meninggal, nggak salah. Mungkin teman Anda juga, atau mungkin kakak kelas Anda. 1 orang lagi ada acara kesapu tsunami. Ini dari tahun 2016 ini ada totalnya ada 2.306 bencana di Indonesia. Makanya saya bilang kalau nyari case study mengenai bencana, Anda nggak akan kehabisan topik gitu ya di Indonesia. Dengan jumlah korban jiwanya itu 578. Korban yang meninggal. Kemudian orang yang terdampak menjadi pengungsian gitu ya, menderita jadi pengungsi gitu. Itu ada sekitar 3 juta orang, 3.162.000. Di tahun 2017 ternyata total bencananya meningkat 2.866. Bentar ya. Udah nggak? Jadi unmute ya. Ada. Ini audionya siapa? Oh ini. Kemarin kakak lu apa? Di mana nih? Sini di Masterpiece. Denny Irawan, mohon audionya di mute. Siapa ya ini? Oh, Indian. Oke. Oke, saya mulai lagi. Oke, di tahun 2017 juga bencananya meningkat gitu ya. Sampai 2.866. Korban jiwanya alhamdulillah menurun ke 378. Cuma dampak orang yang terdampak bencana itu meningkat di 3,6 juta jiwa. Di 2018 naik lagi bencananya
itu 3.397 dengan korban jiwa yang berpuluh kali lipat ya, menjadi 6.240 ini meninggal. Kemudian di 2019 naik lagi bencananya, ada 3.814, meninggal jiwanya 478, hilangnya 111 jiwa. Yang terdampak itu sekitar 6,1 jutaan orang yang terkena bencana. Itu masalahnya. Kalau dia bencana ini macam-macam. Bencana ada yang disebabkan memang karena alam, faktor alam, itu adalah bencana yang nggak bisa dihindari ya, nggak bisa dihilangkan gitu. Kayak gunung meletus, sampai sekarang belum ada orang yang bisa memberikan obatnya. Jadi ini gunung mau meletus nih, gimana caranya supaya nggak meletus? Nggak ada yang bisa. Kemudian ada gempa bumi gitu ya, orang bisa memprediksi bahwa akan terjadi gempa bumi. Misalkan di Jakarta ada beberapa orang yang mengatakan akan ada potensi gempa bumi di Jakarta dengan kekuatan berapa skala Richter. Gitu. Kemudian di beberapa tempat juga diprediksi nih patahan lempeng mana ke lempeng mana. Ini ada potensi pergerakan lempeng. Gitu kan gempa bumi kan dari pergerakan lempeng. Nanti ada potensi menghasilkan apa dari pergerakan lempeng itu ada potensi bencana gempa bumi. Nah, potensi bencana gempa bumi ini nggak bisa dihilangkan. Cuma bencana-bencana alam yang seperti ini kita bisa mengurangi dampaknya. Gitu. Tapi nggak bisa dihilangkan, hanya bisa mengurangi dampaknya. Kalau misalkan potensi kerugiannya berapa banyak, berapa besar, potensi kehilangan nyawanya berapa besar, maka yang bisa kita lakukan saat ini baru sebatas mengurangi potensi kerugian yang terjadi, mengurangi potensi bahaya yang terjadi. Oke, lain halnya bencana-bencana yang disebabkan karena memang ulah dari manusia sendiri ya, seperti contohnya misalkan kebakaran, gitu ya. Karena kelalaian manusia. Ada orang mau buka lahan di Kalimantan atau di Riau gitu ya. Dia mau buka lahan kelapa sawit. Karena memang ngebabat hutan itu lumayan takes time itu, membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang lebih, kemudian membutuhkan uang yang tidak sedikit mungkin. Akhirnya cara gampangnya gimana? Dibakar sama dia. Dibakar, ditinggalin berapa hari, ntar begitu balik lagi udah rata gitu ya. Dia tinggal bawa bulldozer aja buat ngolah lahannya, buat ngolah tanahnya. Nah, ini tentu adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia. Ini bisa dihindari, bisa dicegah gitu. Caranya kalau kebakaran bisa antisipasi bahaya kebakaran gitu ya. Kalau di kebakaran di hutan berarti gimana caranya tuh orang-orang yang mau membangun lahan, yang mau menanam kebun-kebun baru tidak melakukan pembakaran hutan gitu ya. Kemudian kalau misalkan di perumahan gitu, banyak kebakaran terjadi misalkan karena diakibatkan konsleting kabel, konsleting arus listrik. Nah, itu juga bisa dihindari. Caranya gimana? Caranya adalah pemeriksaan kabel, kemudian penggunaan kabel yang sesuai standar gitu ya. Banyakan kan di Indonesia kebakaran terjadi karena memang penggunaan kabel yang nggak sesuai standar. Kabel yang cuma berapa mili gitu, 3 mili, 4 mili, atau 5 mili, digunakan dengan beban yang sangat berat gitu ya. Dikasih double T yang begitu banyak, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau bebannya berat, kemudian diameternya kecil, otomatis kabelnya akan mudah panas. Saat dia panas, dalam kondisi suhu tertentu, maka menyebabkan plastik atau yang membungkus kabel tersebut gitu ya, itu menyebabkan meleleh sampai kebakar gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kebakaran, banyak kebakaran di Indonesia
disebabkan karena itu. Gitu ya. Nah itu adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri gitu ya. Atau contoh lain misalkan eh, tanah longsor gitu ya. Tanah longsor yang ada di perbukitan atau di pegunungan gitu ya. Kenapa longsor? Karena apa? Karena pohon-pohon yang memang ditanemin di gunung tersebut atau di bukit tersebut gitu ya, dipotong-potongin gitu ya, dibabat-babatin. Akhirnya apa? Akhirnya begitu saat musim hujan kayak hari ini gitu ya, sekarang kita sedang facing ketemu dengan musim hujan, akhirnya tadinya air yang bisa ketahan oleh pohon-pohon tersebut gitu ya, tanahnya bisa lebih kuat menahan itu gara-gara ada akarnya, akar pohon-pohon tersebut. Begitu pohon itu pergi gitu, begitu pohon itu dicabut, dipotong gitu, akhirnya airnya itu, menyebabkan, tanahnya bergeser atau longsor. Itu yang kejadian di beberapa daerah gitu ya. Nah ini memang, kejadian-kejadian bencana yang disebabkan oleh manusia ini bisa dihindari atau bisa ditiadakan gitu ya. Tapi kalau yang disebabkan oleh alam sampai saat ini nggak bisa dihindari, nggak bisa ditiadakan, hanya bisa diwaspadai untuk dikurangi dampak bencananya. Ini nanti kita akan bahas terminologi dasarnya, apa itu bahaya, apa itu bencana, apa itu kapasitas pencegahan, manajemen resiko, kemudian manajemen bencana, pemulihan, keadaan darurat. Gitu. Oke. Pertama adalah apa itu bahaya? Bahaya itu suatu peristiwa atau situasi yang berpotensi mengacaukan atau merugikan masyarakat, harta benda, layanan, dan lingkungan. Nah, tadi ini keadaan bahaya bisa disebabkan oleh apa? Oleh manusia, oleh proses alami gitu ya, nature gitu. Ada juga penggunaan teknologi gitu. Contohnya apa penggunaan teknologi? Contohnya misalkan menara BTS gitu ya. Nah, atau menara sutet gitu ya, listrik. Nah, itu ada potensi bahaya tuh. Bagi apa? Bagi warganya yang ada di bawah bangunan-bangunan tersebut gitu ya. Eh, Gelombang-gelombang elektromagnetik gitu. Kalau Anda apa ngelihat gitu ada menara sutet, kemudian di bawahnya ada rumah gitu. Kalau kita belajar medan elektromagnetik gitu, antara kabel atau kawat menara sutet itu sampai ke bawah itu ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu menyebabkan radiasi. Radiasinya lumayan besar. Makanya tidak disarankan untuk dijadikan tempat tinggal. Resikonya apa? Resikonya kalau bagi ibu-ibu yang hamil bisa jadi nanti anaknya begitu lahir dalam kondisi yang cacat. Atau nanti begitu kita gitu, orang yang udah dewasa bisa jadi ada fungsi gangguan otak gitu ya. Sama seperti kita menggunakan handphone gitu ya. Ini kan teknologi, bahaya nggak? Bahaya gitu. Kalau kita sering banget menggunakan gitu ya, didekatkan dengan kepala itu juga menyebabkan gangguan pada otak kita. Atau memang yang nggak kita sadari sama sekali gitu ya. Frekuensi-frekuensi radio, frekuensi TV-TV analog yang sekarang, walaupun kita nggak dekat sama device, nggak dekat ke menara sutet, nggak dekat ke handphone gitu ya. Tapi di space-space yang kosong seperti ini boleh jadi ada gelombang elektromagnetik yang lewatin otak kita. Itu pasti memberikan dampaknya. Tapi masalahnya dampaknya besar atau enggak itu aja pertanyaannya. Tapi kalau ditanya apakah terdampak atau enggak, pasti terdampak. Gitu ya. Makanya penggunaan frekuensi publik itu, penggunaan FM, UHF lah, itu diatur sama pemerintah gitu ya, dan nggak bisa dimiliki oleh personal gitu ya, dan itu milik negara, itu diatur. Karena apa? Karena ada dampaknya buat orang yang manusia yang hidup gitu ya. Karena ada anekdot gitu, kita ini lebih tough, kita ini lebih kuat dibanding manusia purba gitu. Boleh jadi kalau manusia purba hidup di hari ini,
boleh jadi umurnya nggak akan panjang. Karena apa? Karena kondisi udaranya udah banyak tercemar, kemudian radiasinya tinggi dan segala macamnya, itu membuat dia umurnya nggak bisa panjang. Atau boleh jadi umur-umur orang dahulu itu bisa sampai ratusan tahun karena memang faktor-faktor X yang di belakangnya nggak sebesar hari ini gitu ya. Atau mungkin kalau kita balik, kita tinggal di masanya mereka, mungkin umur kita bisa ratusan tahun juga gitu. Mungkin seperti itu. Ini bahaya. Kemudian apa itu bencana? Bencana itu gangguan serius terhadap aktivitas suatu komunitas atau masyarakat yang menelan banyak korban jiwa atau kerugian materi, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena bencana untuk mengatasinya dengan sumber dayanya sendiri. Jadi seperti ini contohnya nih, bencana. Ada gunung atau ada bukit gitu ya, tapi bawahnya ini dibangun perumahan. Waktu awal-awal nggak ada masalah, karena apa? Masih banyak pohonnya di sini. Begitu ada ada air, debit air tinggi ke bawah, masih ketahan sama pohonnya. Dia masuk ke dalam tanah, tanahnya masih ketahan sama akar-akar pohon. Jadi nggak turun gitu ya. Udah dia bangun pemukiman, dia merasa nggak puas, mulailah dia merambah kemari, ke gunung-gunungnya, ke bukit-bukitnya. Ada yang dikorek-korek batunya, ada yang dimanfaatkan kayu-kayunya, akhirnya apa, tumbuhannya habis, pohon-pohonnya habis. Yang kejadian apa? Begitu hujan besar gitu, begitu hujan lebat, maka ada potensi bencana di sini, ada potensi tanah longsor gitu ya. Bentar. Ada potensi tanah longsor yang menimpa pemukiman yang ada di bawah. Ini bencana. Atau banjir gitu ya. Kemudian apa itu kerentanan? Kerentanan itu kayak atau hazard gitu. Kondisi atau rangkaian kondisi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk bersiap-siap untuk bertahan dan menghadapi bahaya. Ya kan? Ini kayak dia tinggal di bawah gunung, di bawah bukit, maka kemampuan dia untuk bertahan atau menghadapi bahaya itu semakin kecil. Kenapa? Begitu tanahnya longsor, maka dia kegiles nih. Di bawahnya ini akan ketutup. Kayak Anda lihat yang baru kejadian di Sukabumi gitu ya. Kalau Anda coba aja Anda browsing videonya di YouTube, itu di atasnya ternyata ada bukit gitu ya. Di bawahnya perumahan nih, di sininya perumahan gitu ya. Perumahan. Yang kejadian apa? Tanahnya longsor. Tanahnya longsor nutupi perumahan. Nah, ini harusnya ada peran serta pemerintah di sana. Pemerintah harusnya sudah punya mapping, punya tata ruang kota gitu ya. Setiap Pemda itu harusnya punya tata ruang kota. Di Jakarta itu punya tata ruang kota dari tahun 80-an udah punya tata ruang kota. Saya bangun antena besar itu 7 meter di Jakarta. Sebelum saya bangun pakai mapping tata ruang kota. Sebelum saya menentukan titik lokasinya, itu saya bisa tahu tuh nanti di sisi baratnya ini akan ada dibangun gedung maksimal berapa lantai. Di sisi timurnya gedung berapa lantai. Di sisi utara selatannya berapa lantai. Apakah itu memungkinkan untuk dibangun antena buat nembak satelit atau enggak gitu ya. Jangan sampai begitu kita bangun hari ini, ternyata besoknya sebelah utaranya gitu ya, dibangun gedung tinggi. Sementara arah satelitnya nembaknya ke utara gitu ya. Wah, bisa jadi percuma aja kita bangun ground station gitu. Maka sebelum saya bangun itu saya lihat dulu rencana tata ruang kotanya dari Pemdanya. Dilihat gitu ya. Kalau dilihat ternyata nih bakal ada gedung bertingkat gitu ya, banyak gitu ya, maka nggak potensi nih, ada kerentanan di sana. Ada potensi ground station saya nggak berfungsi sebagaimana mestinya gitu.
Atau juga saudara-saudara kita yang tinggal di pemukiman padat kayak gini. Bisa jadi ini satu tempat lokasi satu rumah ukurannya nggak besar 3x4, tapi isinya bisa sampai 20 orang. Karena dengan seperti itu maka ada berkurangnya kemampuan dia untuk bersiap-siap menghadapi bencana ya, atau bahaya. Kemudian resiko. Apa sih resiko? Besarnya kemungkinan struktur, komunitas, atau area geografis rusak atau terganggu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Karena kondisi yang ada, konstruksi dan kedekatan dengan daerah yang berbahaya. Ini yang kayak tadi contohnya gitu ya. Dia bangun di perbukitan gitu. Kan sekarang marak ya pemukiman-pemukiman yang di highland gitu ya, di tanah tanda yang tinggi. Menawarkan pemandangan yang eksklusif gitu ya, tapi tanpa memikirkan faktor lingkungan. Gitu. Yang terjadi gimana? Akhirnya saat saat terjadi hujan deras, maka terjadi longsor. Dengan adanya longsor, rumahnya juga ikut longsor, gitu ya. Ini resiko. Jangan pernah membangun bangunan di tempat-tempat yang punya resiko tinggi. Atau jangan pernah berdiri di tempat yang punya resiko tinggi. Kalau Anda kerja di suatu tempat gitu ya, atau di pabrik biasanya ada line-nya tuh ya. Kalau di pabrik ada tempat untuk berjalan, ada tempat yang nggak boleh untuk berjalan. Karena apa? Karena ada resiko Anda tertimpa bencana. Ada resiko bahaya di sana. Misalkan resiko ketabrak mobil yang angkat valet gitu ya, atau ketimpa barang atau yang lainnya. Kemudian kapasitas, apa sih kapasitas? Kapasitas itu kondisi atau kemampuan masyarakat yang dapat meningkatkan kesanggupan suatu komunitas untuk menghadapi bencana atau bahaya. Contohnya apa? Contohnya yang baru sama-sama kita dengar ya dari Gubernur Jakarta gitu ya. Kapasitas rumah sakit di Jakarta sisanya hanya belasan persen. 60% dihuni oleh masyarakat Jakarta, 20 sekian persennya itu dihuni oleh masyarakat Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi kapasitasnya tinggal belasan persen. Pemerintah Jakarta menginfokan bahwa ini ada potensi loh, karena kapasitas kita sangat rendah, ada potensi bahaya di sini. Dia memberikan warning ke kita agar apa? Agar kita bersiap-siap. Gitu. Kenapa sih kapasitas berpotensi dengan berkorelasi dengan bahaya? Karena rumusnya ini nih. Semakin kecil kapasitas yang kita punya, maka resiko bencana semakin besar. Semakin besar kapasitasnya, maka resiko bencana semakin kecil ya. Gitu ya. Karena apa? Karena resiko bencana itu adalah bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau mau membesarkan bencana, tinggal besarin kerentanan atau besarin bahaya, atau mengecilkan kapasitas. Sebaliknya, kalau dia mau memperkecil resiko bencana, maka perbesar kapasitas, perkecil kerentanan, perkecil bahaya. Rumusnya gitu aja. Makanya pemerintah Jakarta selalu ngomong nih, kapasitasnya sekian. Ada potensi pelonjakan pasien gitu mencapai sekian persen. Kalau misalkan kapasitas rumah sakit sudah tidak sanggup gitu, maka potensi resiko bencana itu semakin besar. Sebelum libur libur tahun baru dan Natal kemarin, gitu saya ngelihat berita di TV di daerah Jawa Tengah, itu pasien COVID-19-nya itu sampai menempati bangsal-bangsal rumah sakit. Jadi lorong-lorong rumah sakit sudah ditempatin. Gitu. Begitu diwawancara, penanggung jawabnya humasnya gitu ya, ditanyain kenapa bisa seperti ini ya, pasiennya membludak. Daya tampung kapasitasnya dia udah nggak menyanggupi gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang kondisinya dalam duduk nggak dapat tempat tidur. Nah, itu
berarti ada resiko bencana yang besar. Kalau resiko bencana besar, otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi jumlah korban jiwa atau jumlah orang yang terdampak akan semakin besar. Kemudian elemen-elemen beresiko. Elemen-elemen beresiko apa aja? Ada manusia, bangunan, lahan, pertanian, komponen sosial, atau fasilitas umum gitu ya. Yang terkena bahaya sudah diketahui yang mungkin akan terpengaruh oleh dampak dari bencana. Jadi kayak pemerintah Bogor gitu ya, harusnya dia udah bisa tahu nih bahwa misalkan elemen-elemen berisiko orang membangun rumah di tanah yang berkontur labil gitu ya, maka akan ada potensi resiko di sana. Harusnya dia bisa petain itu dan dia bisa kasih solusi gitu ya. Kayak di Jepang gitu ya, ada elemen-elemen beresikonya, ada bangunan, apa resikonya? Resikonya rubuh. Karena apa? Karena ada bahaya di sana. Bahaya apa? Ada sering terjadinya bencana, gempa bumi. Gitu ya. Kita sama-sama tahu nih, Jepang ini langganan gempa bumi. Tapi dengan adanya bencana tersebut, gitu ya, ada potensi bencana tersebut, pemerintah Jepang menyiasati itu. Bangunan-bangunan yang memang dibangun harus strukturnya tahan gempa. Minimal berapa skala Richter gitu. Bukan cuma itu aja, masyarakatnya diedukasi. Kalau gempa terjadi, maka yang harus dilakukan dia harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Caranya gimana? Sembunyi di kolong-kolong meja. Gitu. Kalau di kita gimana nih? Belum ada solusinya gimana nih? Ada Jakarta ada potensi gempa bumi. Di beberapa daerah ada potensi gempa bumi. Ada potensi pergeseran lempeng. Gitu ya. Gempa bumi itu kan dari pergeseran lempeng ya. Gitu lempengnya bergeser maka buminya goyang, tanahnya goyang. Yang terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu itu ada tahun lalu pergeseran lempeng, kemudian apa? Ada likuifasi. Karena apa? Karena mungkin teman-teman udah pernah lihat videonya di sosial media gitu ya. Karena awalnya itu adalah air di daerah tersebut. Air yang ditumpuk oleh tanah lama-lama jadi daratan gitu ya. Begitu dia kena shaking, digoyangin, maka apa? Tanahnya ambles. Makanya kita lihat ada videonya bangunannya bergerak gitu, muter, ada yang bangunannya masuk ke dalam. Itu karena apa? Karena begitu di shaking, tanahnya turun ke bawah. Itu yang menyebabkan dia ketelan bumi. Elemen berisiko. Kemudian apa yang dilakukan saat terjadi bencana? Yang pertama kali adalah penanganan. Langkah apa sih penanganan gitu ya? Penanganan adalah tindakan yang dibutuhkan untuk mencari dan menyelamatkan korban jiwa yang bertahan serta memenuhi kebutuhan dasar. Makanya begitu ada banjir, langkah pertama adalah penanganan yang paling tepat. Kasih dia bantuan sembako gitu ya. Kemudian evakuasi orang-orang yang masih di tempat-tempat yang punya risiko gitu ya. Ya kayak nih banjir, dia ngungsi di lantai 2, dievakuasi tuh. Dipindahin ke tempat yang lebih aman. Kemudian di tempat pengungsian dicukupi kebutuhan dasarnya. Airnya cukup, makanan cukup, ada layanan fasilitas kesehatan dan segala macam. Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan. Tindakan yang diambil segera setelah dampak bencana ketika langkah-langkah luar biasa dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Penanggulangan tindakan yang diambil setelah dampak bencana ketika langkah luar biasa dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Kemudian apa sih bedanya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi? Nah, kita akan bahas ini. Pemulihan adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena bencana untuk membalikan dirinya ke tingkat sebelum bencana berfungsi. Jadi, begitu orang terkena bencana,
apapun bencananya gitu, pasti dia ada terkena efek trauma, ada faktor stresnya di sana, mikirin macam-macam gitu ya. Kalau kebakaran mikirin, waduh gimana bangun rumahnya lagi, nggak punya uang gitu kan, atau apa kebanjiran, waduh gimana ngebersihinnya gitu. Pasti ada faktor stressingnya. Maka tahap tahap di pengungsian itu banyak relawan gitu, begitu di pengungsian itu gimana caranya dia melakukan pemulihan? Salah satunya bisa untuk anak-anak misalkan bisa diberikan hiburan, didatenginlah badut-badut gitu ya, atau tukang sulap. Supaya apa? Supaya mereka enjoy di tempat pengungsian. Kalau mereka enjoy, mereka bahagia gitu, imun tubuhnya naik dan potensi dia sakit semakin kecil. Orang tuanya gimana? Ya dikasih sosialisasi, dikasih ada sesi sharing-nya misalkan gitu ya. Ada psikolognya gitu ya. Kalau dia butuh sharing, butuh cerita dan segala macam. Ini pemulihan. Kemudian apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi tindakan yang dilakukan setelah terjadi bencana. Jadi udah ditanggulangi, udah dipulihkan gitu ya. Maka yang langkah paling cepat adalah di rehabilitasi. Rehabilitasi apa sih? Kalau misalkan jembatannya roboh gitu ya, dibangun jembatan sementara gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun kegiatan ekonominya dan sosialnya agar bisa berjalan. Walaupun belum sempurna gitu ya. Setidaknya mereka bisa beraktivitas. Gitu. Ada 2 kampung, jembatan ini cuma penghubung nih. Padahal sehari-harinya 2 kampung ini, 2 desa ini saling bertukar kebutuhan. Ada pasarnya, ada macam-macam gitu ya. Ada transaksi ekonominya. Nah, untuk sementara dibangunlah jembatan sementara. Ini tahap rehabilitasi gitu ya. Tapi ini nggak bisa dijadikan solusi sementara bertahun-tahun gitu. Udah dibangun jembatan sementara, tapi nggak pernah dibangun lagi gitu ya. Udah ditinggalin gitu aja. Nggak seperti itu gitu ya. Kalau sudah dilakukan rehabilitasi, kemudian masyarakat kegiatan ekonomi sosial masyarakat sudah mulai berjalan walaupun belum maksimal, langkah selanjutnya adalah rekonstruksi. Dibangun nih jembatan-jembatan permanen. Yang rusak, infrastrukturnya yang rusak dibangun lagi. Rumahnya yang rusak dibangun lagi. Cuma rekonstruksi ini nggak sebatas mengembalikan infrastruktur rumah sebagaimana sedia kala. Gitu. Rekonstruksi itu harus disesuaikan dengan kontur wilayahnya. Kalau kontur wilayahnya ini daerah memang yang tanahnya labil, gitu, maka kalau memang mau dibangun lagi, mau direkonstruksi lagi daerah di sana, maka harus dibangun bangunan yang memang tahan terhadap pergerakan tanah yang labil. Jangan sampai dibangun bangunan seperti sedia kala gitu. Kalau itu terjadi, maka begitu ada bencana, ya ambruk lagi. Kita nggak akan pernah bisa belajar gitu ya dari kesalahan. Kita nggak bisa nyontoh Jepang gitu. Kalau kita langganan gitu atau gempa bumi, gitu, maka harus ada langkah-langkah konkret. Gambarannya gimana? Gambarannya gini. Gitu. Pertama misalkan ada kursi kayu, didudukin sama orang gemuk, maka patah, pecah nih kursinya. Rehabilitasi ya disambung-sambung dulu lah. Yang penting bisa buat duduk gitu ya. Walaupun nanti si orang gendutnya ini duduk nggak sepenuhnya duduk, cuma nempel doang pantatnya. Nah, rekonstruksinya gimana? Rekonstruksinya dibuat kursi yang memang bisa nahan beban si dia nih, beban yang orang gemuk ini. Jangan dibangun lagi kursi kayak gini. Nanti begitu dia duduk lagi, ambrol lagi kursinya. Patah lagi kursinya. Ini namanya terjebak di lubang yang sama gitu. Berkali-kali. Harus dibangun bangunan yang sesuai dengan
kontur wilayahnya. Kalau misalkan ini langganan banjir, solusinya gimana nih? Apakah airnya itu dialihkan gitu ya? Ataukah memang bangunannya disesuaikan gitu ya? Begitu ada banjir dia bisa ngapung sendiri atau gimana gitu ya? Solusinya gimana yang lebih tepat? Kemudian berikutnya ada mitigasi. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum terjadi bencana untuk meminimalkan efek bencana. Kadang disebut sebagai tindakan struktural atau non-struktural. Jadi tindakan yang diambil sebelum terjadi bencana. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak Bogor gitu ya, atau Sukabumi yang langganan tanah longsor, maka pemerintahnya melakukan mitigasi nih. Daerah-daerah mana yang memang potensi menimbulkan tanah longsor? Daerah-daerah mana yang kontur tanahnya bagus gitu ya, kuat. Mitigasi. Kalau memang harus dibangun di tempat tanah yang labil, maka langkahnya apa nih yang harus dilakukan? Kontur bangunannya seperti apa? Agar apa? Agar bisa teratasi itu potensi-potensi bencana itu. Jangan sampai ya bangun aja, terserah dia lah. Mau longsor mau enggak ya, namanya umur gitu. Yang kayak gitu lah gitu ya. Nah kayak gini nih. Mitigasi itu kalau misalkan ada potensi longsor ini gitu ya dari gunung, jangan bikin bangunan di bawahnya gitu. Kasih buffer space-nya. Berapa meter nih dari gunung atau dari bukit. Nah, misalkan 500 meter minimal. Ya udah dibangun. Agar apa? Agar begitu dia tanah longsor gitu ya. Ini nggak sampai ke pemukiman warga. Ya, contohnya yang kayak di Sukabumi kalau Anda lihat beritanya itu dari atas ya. Di sebelahnya itu ada bukit. Dia longsor, nimpa rumah yang di bawah. Karena apa? Nggak ada buffer space-nya. Atau bencana yang di Jakarta waktu itu bendungan Situgintung ya. Itu bendungannya lebih tinggi ketimbang perumahannya tuh. Katanya seperti itu. Begitu bendungannya ambrol, ya udah selesai rumahnya. Banyak orang yang kena tsunami lokal. Nah, kemudian ada kesiapan. Kesiapan adalah kebijakan yang diambil dalam mengantisipasi bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat efektif diambil setelahnya. Kesiapan. Makanya di pinggir-pinggir pantai gitu ya, Anda bisa lihat petunjuk jalur evakuasi. Jadi kalau Anda main ke pantai, hal yang pertama harus dilakukan adalah nyari titik-titik jalur evakuasi. Gitu. Anda lihat petunjuk-petunjuknya. Biasanya ada pelang-pelangnya. Kemudian ada toa alarmnya untuk memberikan alert. Nah, alert ini, toa ini adalah salah satu teknologi juga ya. Orang teknologi tuh. Walaupun simple, sederhana. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesiapan orang gitu saat terjadi bencana. Gitu. Begitu ada bencana, dia siap. Gitu. Dia ready. Gitu. Jangan sampai begitu ada bencana, dia bingung tuh jalur evakuasinya mana. Jalur dia menyelamatkan dirinya kemana gitu. Atau Anda nginep di hotel gitu ya, biasanya di tiap-tiap kamar atau di tiap lorong itu ada jalur evakuasinya. Untuk apa itu dibuat? Agar suatu waktu misalkan terjadi bencana, kebakaran kah, atau gempa bumi lah, bisa diatasi kan, bisa meminimalisir korban jiwa. Dia tahu posisinya dia nih, posisinya di titik X nih. Maka saya harus kemana nih? Ambil jalan kemana? Ke kiri, ke kanan, lurus, atau gimana? Jangan sampai begitu bencana, nggak ada petunjuknya, bingung lari. Begitu lari, ngasal lari, ternyata jalannya buntu. Yang terjadi kalau kayak gitu gimana? Ya udah korban jiwa. Ya. Nah, ini manajemen resiko bencana, gitu ya.
berbagai kegiatan yang didesain untuk mencegah hilangnya nyawa, meminimalkan penderitaan manusia, memberitahukan resiko kepada publik dan pihak berwenang, meminimalkan kerusakan harta, benda, dan kerugian ekonomi, atau mempercepat proses. Ini ada apa nih? Ada data SIG-nya. Sebenarnya bisa dilihat ya, pakai foto satelit. Orang-orang pertambangan tuh canggih tuh. Ngelihat potensi daerah itu ada potensi minyak atau enggak, pakai foto satelit gitu ya. Teman saya bekas alumni orang yang kerja di tambang gitu ya. Tiap hari kerjanya dia adalah nyari potensi-potensi sumur yang memang ada sumber minyaknya gitu. Caranya gimana? Dia bilang pakai foto satelit gitu. Ditembak dari satelit. Nanti kelihatan tuh di bawahnya tuh. Kalau dia ada kandungan minyaknya, itu nanti ada indikatornya. Panasnya beda, suhu di atasnya, di atas permukaan tanahnya itu beda dibanding daerah-daerah yang memang nggak punya potensi minyak. Dari panasnya itu yang didetek sama satelit. Jadi begitu lihat, wah ini ada potensi nih. Potensi berapa kubik nih, berapa ton nih yang ada di dalamnya, ada kandungannya. Jadi lebih simpel. Gitu. Kalau minyak yang ada di lapisan bawah bumi aja bisa ketahuan, masa kontur tanah yang labil nggak bisa ketahuan? Ya gak? Dengan foto satelit. Jadi foto satelit memang luar biasa ya penggunaannya. Bisa buat perang juga ya. Kalau Anda lihat perang-perang di Timur Tengah tuh modalnya itu foto satelit. Lihat tuh di suatu bangunan ada berapa tuh pasukan. Berdasarkan apa? Suhu tubuh manusia. Ditembak pada satelit, dilihat. Wah ini ada di bangunan ini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Mayoritas pegang senjata. Udah tinggal tembakin aja tuh. Rudal balistik. Tembak ke gedungnya, udah meledak. Tanpa harus nurunin pasukan ya. Orang-orang Amerika gitu menangnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Udah mau habis 9:27. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Yang lain? Cukup jelas, Pak. Oke, jangan lupa nanti tugas dan kuisnya untuk week ke-13. Week ke-13 Anda wajib komen di kolom komentar di YouTube-nya. Kemudian tugas dan kuisnya deadline tanggal 2 Februari. Kemudian tugas dan kuis minggu ini, yang minggu ke-14, TIK dan mitigasi bencana, deadline-nya cuma 1 minggu. Gitu. Kemudian yang terakhir, ujiannya tanggal 12 Februari. Hari Jumat juga, pelaksananya sesuai jam kuliah, kecuali nanti satu kelas ada kesepakatan yang beda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan cukup jelas, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak. Malam, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.